Shalom. Selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini terasa istimewa. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat karena Tuhan tetap menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini ada himbauan dari majelis jemaat dan himbauan dari pemerintah mengenai COVID-19 seperti ini. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita, Indonesia, saat ini sedang menghadapi bencana besar, yaitu virus corona. Virus corona bukan saja masalah nasional, tetapi menjadi masalah internasional. Sebagai warga jemaat yang baik, kita tetap taat dan tunduk kepada pemerintah. Dengan dasar itu, saya menghimbau kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu panik yang berlebihan. Tetap percaya dan waspada, serta hati-hati. Yang kedua, mengikuti anjuran PGI, Sinode, GKJW, dan pemerintah, dan turut mensukseskan program social distancing, memutus penyebaran virus corona dengan menjaga jarak. Saya percaya, saya yakin bahwa dari setiap peristiwa ini pasti ada hikmahnya. 3, demi kebaikan kita semua, sementara ibadah-ibadah kita lakukan di rumah masing-masing dan rapat-rapat dipending, kecuali yang sangat penting bisa dilakukan. Yang keempat, mari kita jaga dengan baik orang-orang yang sangat kita cintai, supaya masing-masing sehat, kuat, dan selamat dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan selalu kita percaya, berserah kepada Tuhan. Yang kelima, bagian terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, tetap sehat. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara semuanya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah minggu ini. Kami undang Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung jemaat 454 bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan
bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Kita bersama menyiapkan hati dan pikiran untuk mulai ibadah. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara semua yang saat ini sedang membangun ibadah bersama di tempat masing-masing. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan, dalam karya tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dengan sesama, saudara-saudara kita semuanya. Karena itu dengan rendah hati mari kita datang kepadanya, memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan berbangsa, bernegara, bergereja yang sedang mengalami kegundahan ini. Engkau izinkan kami boleh membangun persekutuan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih kami memohon pengampunan jika dalam praktek hidup sehari-hari kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan sempurna. Di dalam mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang luar biasa terhadap kami, terlebih kepadamu. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik. Walau kami sering tidak peduli akan hukum ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 27, bait yang kelima. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menyiapkan hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pagi ini Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, merenungkan dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir menolong, memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan sungguh berarti, sungguh bermakna bagi kehidupan kami, terlebih keluarga kami, iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kan setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku, firman Tuhan hari ini
diambil dari Yohanes bab 11 ayat 20 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan yang bersama akan kita renungkan pada minggu hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Beriman dengan akal sehat. Demikian judul renungan atau khotbah pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam patunggilan. Bagaimana kabarnya semuanya? Pasti luar biasa. Karena dalam minggu 29 Maret ini, yang kedua, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam ibadah. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengurangi makna dan semangat kita di dalam membangun ibadah minggu dalam keluarga Batih masing-masing. Yang biasanya kita semua banyak acara, mulai dari anak-anakku yang kekasih sampai Bapak Ibu orang tua, sekarang harus banyak tinggal di rumah. Kini waktu untuk keluarga menjadi luar biasa. Kini waktu untuk anak-anak, untuk orang tua menjadi luar biasa. Yang pasti bukan hanya panjenengan, bukan hanya panjenengan semua, atau bahkan warga Kajiwiyung saja, tetapi ratusan juta saudara kita yang lain juga mengalami. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, sulit menyangkal kenyataan bahwa hari-hari ini umat manusia tercelikkan matanya dan harus mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang lemah, bahkan amat lemah, amat rapuh. Setelah sekian lama saya menyebut angkuh,
karena kemampuan akalnya dalam mengembangkan ilmu dan teknologi yang memang mencengangkan. Negara-negara maju yang sering kita kagumi dan kita sangka, kita menduga mampu mengatasi berbagai persoalan. Ternyata saat ini dibuat kalang kabut hampir semua di bidang kehidupan. Tokoh utama yang membuat itu adalah virus corona yang sekarang luar biasa ngetrennya. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan krisis ini tak sedikit yang amat cemas dan takut. Juga ada yang mulai tidak rasional. Ada yang meragukan penyertaan Tuhan. Tetapi juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa larangan beribadah di gereja itu bertentangan dengan iman. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak kita semuanya untuk merenung sejenak. Berhenti sejenak untuk menghayati hal yang sangat penting. Dengan kepala dingin, dengan perasaan yang baik, yaitu sebuah gaya hidup. Yang sangat penting, yang sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Ini prinsip sebenarnya. Apa itu? Hiduplah sebagaimana adanya. Hiduplah sebagaimana adanya. Menjalani hidup biasa saja itu jauh lebih bermakna daripada hidup luar biasa. Saya ulang lagi, hiduplah sebagaimana adanya. Menjalani hidup biasa saja itu jauh bermakna daripada hidup luar biasa. Ada yang tidak setuju mungkin, tidak apa-apa, karena itu yang ingin hidup luar biasa ya monggo, tidak ada masalah. Hidup yang biasa itu tidak ruwet. Hidup yang biasa itu sederhana saja. Ia bisa membedakan mana yang sehat wajar, mana yang sakit tidak wajar. Contoh sederhana Bapak Ibu, ambillah contoh ada satu jemaat namanya Pak Dadap. Pak Dadap ini dinyatakan oleh dokter mengidap penyakit kanker getah bening. Bukan getah karet ya, tapi getah bening. Itu penyakit yang juga berbahaya. Istrinya mengajaknya untuk rutin periksa ke dokter. Ayo Pak, periksa nang dokter sing rutin, berobat, meminum obatnya yang tertib supaya sembuh. Tapi apa jawabnya? Sang bapak ini atau Pak Dadap menjawab, kok seperti tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus sembuh. Begitu jawaban yang diberikan. Nah, saudara-saudara, orang yang biasa, yang tidak neko-neko, menilai sikap Pak Dadap tidak sehat, tidak wajar. Mengapa? Karena tidak bisa membedakan antara wilayah akal yang tunduk pada hukum alam dengan wilayah Tuhan. Orang sakit itu karena berada di dunia penuh dosa yang memang sangat memungkinkan terjangkit seseorang oleh penyakit. Apa saja penyakitnya? Bisa karena pola makan yang tidak benar, bisa karena pola makan yang tidak baik, atau tertular virus, atau sebab-sebab yang lain. Sedangkan ucapan dalam nama Yesus sembuh, itu mukjizat. Itu wilayah Tuhan, itu hak istimewa Tuhan. Menjadi ruwet ketika sakit. Wilayah hukum alam ini, tetapi obat yang dipakai adalah ucapan dalam nama Yesus sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Yesus pasti bisa. Jangankan orang sakit, mati saja bisa dihidupkan. Kalau begitu apakah salah ketika sakit lalu yakin dalam nama Yesus pasti sembuh? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan salah. Ketika kita menyebut Yesus Kristus, maka kita perlu siuman. Maka kita perlu sadar bahwa pribadi Yesus itu sempurna. Pribadi Yesus itu suci.
berdaulat dan kekal. Karena itu pertanyaan kritisnya adalah, siapa kita yang adalah debu, tanah liat, dan serba terbatas, sehingga berani memastikan bahwa keinginan kita sama dengan kehendak Yesus? Siapa kita sehingga berani mengatakan bahwa keinginan kita sama dengan kehendak Yesus? Bukankah kita sadar bahwa jalan Tuhan bukan jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu? Ini tidak wajar. Sakit. Orang yang sehat, orang yang imannya biasa itu akan menghayati bahwa ketika berhadapan dengan Yesus, maka yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, maka yang pertama kali dikedepankan ialah ketidaklayaan kita, ketidakpantasan kita, karena merasa hidupnya masih jauh dari kesucian. Sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah memohon, mungkin dengan derai air mata, dengan tangisan, agar kedaulatan Tuhan itu mengintervensi wilayah akal yang terbatas itu. Terus berdoa, memohon. Saudara-saudara, bacaan hari ini mengingatkan kita semua, menurut saya menarik sekali Bapak Ibu dan anakku yang dikasih. Menarik bukan karena ada sesuatu yang sangat istimewa, tetapi justru menampilkan sebuah kisah yang amat biasa, namun dapat menolong kita menjadi lebih sehat. Sekali lagi, lebih sehat dalam beriman. Keluarga Marta dan Maria sedang berkabung karena saudaranya yang bernama Lazarus meninggal dunia. Lazarus kala masih hidup dan dia sakit, Marta dan Maria sempat memberitahu Yesus, mengirim pesan. Pesannya sederhana, Tuhan, dia yang engkau kasih itu sakit, tapi memang akhirnya meninggal. Dan siapa orangnya yang tidak sedih ketika ada anggota keluarga yang meninggal? Yesus baru datang ke rumah keluarga ini saat Lazarus sudah 4 hari meninggal. Begitu Yesus tiba di rumah keluarga Marta, disambut oleh Marta. Serta Marta mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang diungkapkan oleh Marta ini bukankah sebuah ungkapan lumrah? Tak ada luapan-luapan perasaan yang ekstrim. Sekalipun dalam ungkapan Marta itu terkandung sebuah pengakuan bahwa pada diri Yesus ada kuasa yang memungkinkan apapun terjadi. Marta percaya sebenarnya Yesus bisa melakukan sesuatu. Tetapi mengapa terlambat? Mengapa baru 4 hari datang? Bukannya terlambat, 4 hari namanya orang meninggal pasti sudah bau. Ayat 15 dikatakan dengan jelas di sana. Saya ingin membacakan untuk kita semuanya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Luar biasa Bapak Ibu. Lazarus saudara kita telah tertidur. Aku datang untuk membangunkannya dari tidurnya. Orang lain bilang mati, tetapi Yesus itu mengatakan tertidur. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih Tuhan dan anak-anakku semuanya, Marta merasa bahwa kehadiran Yesus di tengah kedukaan itu sudah cukup. Sudah sangat membahagiakan. Bukankah wajar bahwa di tengah-tengah kesedihan kita didampingi oleh sosok yang kita kagumi? Bahkan ketika Yesus mengatakan kepada Marta bahwa saudaramu Lazarus akan bangkit, tidak terlintas dalam benak pikiran Marta sedikit pun bahwa yang dimaksudkan adalah Lazarus akan hidup kembali.
Yang ada di benak Marta, kalimat Yesus itu mengingatkan pada kebangkitan pada akhir zaman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan oleh Marta adalah kekuatan imannya. Dalam suasana berkabung itu Yesus nanting dalam bahasa Jawanya, menegaskan, meminta ketegasan. Jawaban dari Marta, apakah percaya pada pernyataan Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Serta Marta menjawab, ya, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, waktu itu Lazarus belum dihidupkan. Dan inilah cerminan iman yang sehat itu. Cerminan orang yang terus berpengharapan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi krisis seperti saat ini perlu disikapi dengan bekal iman yang sehat, yang jernih dan bening. Tidak asal beriman, tidak beriman yang konyol, asal dalam nama Yesus. Selalu waspada, tidak ceroboh, selalu hidup bersih, taat dan patuh anjuran. Karena itu dari bacaan renungan hari ini kita bisa belajar. Yang pertama, jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan berat, sakit, penyakit, dan apalagi yang lagi booming adalah virus COVID-19, virus corona, sepertinya sudah mati dan tiada harapan lagi. Ketika di mana-mana didengar ada orang yang meninggal, janganlah menyerah pada keadaan. Badai pasti berlalu. Yang kedua, tetaplah berserah kepada Tuhan dan nantikan pertolongannya. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan kita bagaimana cara bersabar, bagaimana cara mengucap syukur dalam setiap perkara. Maka kita akan melihat mukjizatnya dinyatakan. Yang keempat, selalu ada rencana indah di balik keterlambatan Tuhan dalam bertindak, seperti kepada Lazarus. Yang kelima, jika seolah-olah Tuhan terlambat dan lamban, di balik itu pasti ada sesuatu yang sedang Dia kerjakan. Tuhan ingin kita belajar untuk percaya. Tuhan ingin kita terus belajar berpengharapan. Kita tidak tahu yang terakhir, kita tidak tahu kapan krisis ini berakhir. Tetapi yang perlu diyakini oleh warga Gereja Kristen Jayawetan, secara khusus di GKJ Matwiyung, tidak perlu berharap hidup yang luar biasa. Cukup dengan iman yang bening, karena akan kokoh, karena ulet, kuat dan tahan uji. Bukan karena membusungkan dada, tetapi justru karena kesediaan untuk bersungkur, ndelosor di bawah kaki Yesus. Karena itu, saudara-saudara warga jemaat semuanya, tetaplah semangat, tetap beriman dengan akal sehat. Percayalah, Tuhan selalu memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Kita mengambil saat teduh bersama. Selesai.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kembali memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-17 yang demikian sabda Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dasar persembahan pada ibadah minggu hari ini. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 46, bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Banyak hal yang akan kita doakan. Mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anakku semua di tempat masing-masing, kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat bersama. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan sampai detik ini. Kami boleh membangun ibadah minggu bersama di keluarga Batih masing-masing. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami untuk lebih dekat lagi dengan keluarga kami. Terima kasih kesempatan yang baik juga kami boleh semakin berefleksi tentang bagaimana kami harus membangun persekutuan ini. Firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, meteraikan dalam setiap hati kami, Bapa. Biarlah sungguh boleh kami lakukan, kami wujudkan, sehingga beriman kami bukan beriman yang konyol, tetapi beriman yang sehat. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap firman yang ditaburkan oleh umat milik-Mu, yang hari ini boleh membangun ibadah dimanapun berada, di seluruh penjuru negeri ini, secara khusus di seantero GKJW, yang hari ini hampir semuanya membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Bapa memberkati setiap ajaran, pengajaran Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami menyerahkan sepenuhnya, Bapa, Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja,
Bapa, Engkau menyertai, Engkau memberkati para majelis jemaat, badan pembantu, warga jemaat untuk boleh bersama-sama, sehingga setiap program itu boleh dilakukan dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mengatasi virus corona ini yang terus berkembang sampai hari ini. Tuhan, para dokter, para perawat, siapapun yang terlibat, para sukarelawan yang di ujung tombak untuk pencegahan, untuk penyelesaian virus corona ini, Bapa yang memberkati, Bapa yang menolong. Mereka pun juga manusia lumrah yang penuh keterbatasan. Sungguh Tuhan, kekuatan kami hanya karena Engkau. Kami serahkan Tuhan, biarlah semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Tentu oleh karena izin Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kehidupan seperti sedia kala. Terlebih dalam kami membangun persekutuan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya. Biarlah Engkau berkati Bapa, terlebih juga aparat keamanan. Tuhan menolong mereka untuk boleh melakukan tugas masing-masing dengan baik. Gereja Sejawetan secara khusus kami serahkan setiap rancangan kegiatan sidang majelis daerah, sidang majelis agung, dan program-program yang lain kami serahkan, Bapa yang memberkati, agar sungguh semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpul bersama saat ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini sungguh boleh mendukung kegiatan di gereja-Mu, sehingga pelayanan gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan mulai anak-anak kekasih kami, para orang tua, kakek, nenek, yang boleh bersama-sama ibadah pada saat ini. Bapa, berikan kekuatan, kesehatan untuk terus boleh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau saatnya kami mengakhiri ibadah minggu saat ini, melanjutkan segala aktivitas kami di rumah. Bapa, kiranya tetap bersama, menyertai, menolong kami. Biarlah sungguh apa yang kami lakukan tetap ada dalam rengkuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, doa, permohonan, ungkapan syukur kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semuanya, saya mengundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani, serta berpengharapan sekali lagi badai pasti akan berlalu. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417, bait yang ke-8. Bapak Ibu Saudara warga jemaat dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan dan penghiburan, serta kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya dan menjawab panggilannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin.